Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu wasalatuna, dan makalah yang ke-32 an Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu, semoga merahmati Allah terhadap Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini yang sudah Bapak jelaskan kemarin. Ini gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ibrahim bin Adham, gurunya Fudail bin Iyad. Di bidang fikih beliau ahli fikih. Ini sekarang dari Sufyan Ats-Tsauri. Annahu, bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri Su'ila ditanya apa yang ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri? Anil ungsi, tentang bagaimana caranya bisa tenang, tentram. Billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Tenang, tentram kepada Allah ta'ala. Ya Syekh, bagaimana sih cara hidup kita itu agar bisa tenang, tentram terhadap Allah ta'ala? Sesuatu apa? Huwa itu tentram. Itu apa sih? Huwa tentram itu apa sih? Ya, tentram kepada Allah Ta'ala itu bagaimana sih? Faqala, maka menjawab Sufyan Ats-Tsauri, Sufyana, artinya Sufyan Ats-Tsauri menjawab, Allah tastanisa, agar tidak bersenang-senang, bikulli wajhin sobihin, di setiap wajah yang riang, yang subuh itu kan terang ya. Wajhin sobihin, wajah yang riang. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, supaya kita tenang kepada Allah itu bagaimana? Tentram kepada Allah itu, yang pertama adalah kita itu agar tidak senang terhadap kehidupan dengan wajah yang riang. Artinya apa? Penjelasannya bagaimana? Ai musyrikin artinya wajah yang terang. Nah, menurut Imam Suyuti, ai musyrikin artinya wajah yang terang. Wala bisautin, wajah yang terang itu bagaimana? Gembira selalu. Kalian itu ukuran tenang terhadap Allah, senang kepada Allah itu gembira selalu. Artinya bahagia, enggak gitu. Ya, kalau kamu diberi cobaan ya tetap harus senang. Jadi enggak semuanya itu terang benderang. Nah, suatu saat kalian mendapatkan istri ya jelek. Istrinya jelek, tapi solehah, tapi pinter. Kamu enggak boleh menggerutu. Tetap wajahmu harus riang ya. Jadi tidak harus semuanya itu yang baik-baik. Sobihin itu yang baik. Waktu pagi hari itu kan waktu yang baik. Kamu bangun pagi itu biasanya riang gembira, bisa menikmati nikmatnya dunia ya. Kalau tidur itu kan nggak bisa menikmati, kamu istirahat ya. Segala kesenangan dunia itu istirahat. Tapi kalau bangun pagi ya riang gembira. Jadi kalian hidup itu jangan selalu riang gembira semuanya, terang semuanya, enggak. Sesuatu cobaan kalian juga harus senang, harus ikhlas. Kalau mendapatkan sesuatu yang jelek, kalian juga harus ikhlas, senang, riang gembira. Dapat istri jelek, yang penting solehah. Nah, sulit ya. Biasanya ujiannya kalau udah orang kaya ya awal-awal, kalau kalian belum kaya, istri jelek, solehah, kalian bisa menerima. Tapi diberikan ujian cobaan harta yang banyak, ya kamu seleksi itu. Yang biasanya apa? Bahwa udah Bapak sampaikan. Yang pertama, ya, orang dari enggak punya menjadi orang yang kaya raya, itu yang yang dipunten, yang dinilai yang pertama itu rumah. Kalau rumahnya masih jelek, bangun. Yang kedua apa? Kendaraan. Kalau belum punya kendaraan, beli. Kalau kendaraannya masih jelek, beli mobil yang bagus. Yang ketiga yang dievaluasi biasanya istri. Ya, oh kok istri saya jelek, walaupun saya kok jelek, berarti saya harus nikah lagi. Biasanya cobaannya gitu. Nah, kamu harus riang gembira walaupun istrinya jelek juga.
Ya dulu bisa menjalani kok, sekarang menjadi kaya raya lantas nggak bisa. Ya, itu namanya terang benderang. Kalian nggak boleh hidup di terang benderang. Ya. Istilahnya apa ini? Menurut Imam Sofyan As-Tsauri tadi, wajihin sobihin, wajah yang gembira ria, selalu gembira ria. Nggak boleh. Ya, walaupun ya dicoba ya tetap dari yang gembira. Tidak harus yang baik-baik maksudnya. Jadi kalian hidup di dunia itu tidak harus semuanya itu baik. Intinya itu. Yang jelek pun kalian harus bisa menjalani dengan riang gembira. Itu yang pertama. Wala bisautin thayyibin dan wala bisautin dan jangan dengan suara thayyibin yang baik. Ya, kalau kalian ditakdir suaranya jelek, kalian harus riang gembira. Kalau kalian misalkan minder, kok saya nggak bisa azan karena suaraku jelek, ya itu salah. Ya harus, kalau jadwalnya azan ya harus azan. Kalian tidak boleh dengan suara yang jelek itu. Suara jelek, kalian nggak mau azan itu nggak boleh. Ailadizin artinya enak, fis sama'i dalam pendengaran, wasyarihin dan membuat lagu, wasyarihin dan membuat lagu, fil qalbi di dalam hatinya, fil qalbi di dalam hati. Artinya kalau suara baik itu didengarkan itu ke hati itu menjadi enak. Enak itu suaranya kalau enak, masalah suara itu kalian merasakan suara enak itu di mana? Di pendengaran, lantas transfer di dalam hati sehingga hati kalian itu menjadi nyaman. Nah, kalian itu jangan mengandalkan harus suara baik. Suara jelek pun kalau istri kalian cantik, suaranya jelek, kamu evaluasi cara sampai mencari istri yang cantik tapi suaranya yang bagus. Akhirnya apa? Kamu cerai, mending kalau kalian nikah lagi misalkan itu masih mending. Ya, orang kaya kan itu penyakitnya ya. Akhirnya apa? Cari istri penyanyi. Banyak nggak orang yang kayak gitu? Banyak orang yang menikahi penyanyi itu. Kenapa nggak menikahi orang yang ahli, yang perempuan yang solehah, yang hafal Quran, ya, sehingga bisa membuat pesantren. Akhirnya lari ke penyanyi. Karena apa? Ingin memuaskan hawa nafsunya. Kalau lagu-lagu supaya istrinya bisa nyanyi. Sholawatan istrinya juga dengan merdunya, sehingga dia terpuaskan hawa nafsu dia. Jadi kalau istri kalian juga suaranya jelek ya nggak apa-apa. Kalau ada orang lain suara jelek nggak apa-apa. Asal yang disuarakan itu hal yang baik, kalian juga harus hidup senang, hidup tenang, hidup tentram. Itu menurut Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Wala bilisanin fasihin, dan janganlah kalian itu hidup tentram itu harus mengandalkan lesan yang fasih. Aijayidin artinya baik, pintar ngomong. Kayak bapak ini kan pintar ngomong ya fasih. Nah kalau kalian ditakdir nggak pintar ngomong ya ngaji-ngaji aja. Tidak harus seperti bapak, tapi kalian tetap harus ngajar. Maksudnya gitu ya. Mentang-mentang omongannya nggak fasih, rada celat, nah, kalian nggak mau ngajar itu nggak boleh. Itu maksudnya Syekh Sofyan. Jadi walaupun kalian ya lesannya nggak sebaik Kiai Zainuddin Amjad Al-Mahfudz, ya kalian jadi mubalek. Jangan berkecil hati. Mentang-mentang itu kalian nggak mau tablek karena suara kalian nggak lantang, nggak fasih, nggak merdu, nggak bagus. Kalian nggak mau jadi mubalek. Itu yang salah. Itu jangan seperti itu. Ya hendaklah tetap kalian menjadi juru dakwah supaya Islam berkembang. Apalagi daerah terpencil yang ada hanya kamu ya, kalian wajib menjadi juru dakwah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis ya? Nah, 3 tadi ya. Jadi ingat, kalian itu kalau hidup itu jangan mengandalkan hal-hal yang baik-baik saja. Hal yang kurang baik menurut kamu pun misalkan diuji ya sakit ya, hanya sakit sedikit aja tetap ngaji. Jangan kamu jadi alasan kamu nggak mau ngaji. Nah, seperti tadi Bapak jelaskan secara lengkap ya, insya Allah udah jelas lah. Kalau ada yang suara jelek, yang suara jelek ya tetap azan.
Udah kamu aja lah, suaranya yang bagus, yang merdu. Ya, nggak boleh gitu. Jadwalnya ada, azan ya tetap ada. Gitu. Nah, nanti kalau sudah terjun di masyarakat, baru berbagi tugas. Nah, yang suaranya bagus ya jadi muadzin. Yang apa? Lesannya fasih, ya, hendaknya jadi mubalek. Ya, yang lesannya kurang fasih, ya jadi guru ngaji aja. Kan gitu bagi-bagi tugas. Tapi kalau santri pukul rata sama. Jangan pilih-pilih. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahil hamidani wa muntahal ilmi wa ablaghu ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil hamidani wa muntahal ilmi wa ablaghu ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil hamidani wa muntahal ilmi wa ablaghu ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.